Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semua. Semoga dimanapun kalian berada selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Pada kesempatan kali ini Ibu akan membahas tentang PLSV atau persamaan linier satu variabel. Sebelumnya kita harus tahu dulu apa tujuan pembelajaran dari materi yang akan kita bahas hari ini. Yang pertama adalah kalian harus dapat menjelaskan kalimat terbuka, pernyataan bernilai benar, pernyataan bernilai salah. Kemudian kalian harus dapat menjelaskan PLSV dan ciri-cirinya, membedakan PLSV dan bukan PLSV. Kemudian kalian harus dapat menyelesaikan operasi penjumlahan dan pengurangan PLSV. Kemudian kalian juga harus dapat menyelesaikan operasi perkalian dan pembagian PLSV. Sebelum kita masuk ke pembelajaran, jangan lupa untuk siapkan pertama lembar kerja yang sudah Ibu upload di Google Classroom. Kemudian yang kedua, jangan lupa siapkan coret-coretan ataupun selembar kertas untuk menambahkan sesuatu yang dirasa nanti bermanfaat di video. Dan yang ketiga, jangan lupa untuk siapkan alat tulis. Bagaimana? Sudah siap belajar? Siap ya? Ya, mari kita belajar bersama-sama. Baik, untuk yang pertama di sini disuruh mengelompokkan kalimat-kalimat berikut ke dalam tabel yang telah disediakan. Jadi di sini ada kalimat dari A sampai dengan I, kemudian ada tabel yang terdiri dari 3 kolom 1, 2, dan 3. Kita amati yang pertama dulu. Kolom 1, X adalah bilangan genap. Ciri-cirinya dia masih mengandung nilai X atau masih mengandung variabel ya. Kita cari dari A sampai dengan I yang juga masih mengandung variabel. Mana? Ya, yang C ya. Kota X adalah ibu kota Indonesia. Mana lagi? Ya, yang F ya. X merupakan hewan yang berkaki 4. Mana lagi? Ya, yang I. 7 ditambah A sama dengan 5. Untuk pada kolom 1 ini disebut dengan kalimat terbuka. Jadi kalimat terbuka itu adalah kalimat yang masih mengandung variabel sehingga nilai kebenarannya belum dapat ditentukan. Ya. Oke, kita lanjut pada kolom kedua. 2 adalah bilangan genap. Ya, benar ya. Ya, kita cari dari A sampai dengan I yang juga menyatakan bahwa kalimat itu benar. Mana? Ya, yang A. Jakarta adalah ibu kota Indonesia. Mana lagi? Ya, yang E ya. Sapi merupakan hewan berkaki 4. Mana lagi? Ya, yang G ya, 7 ditambah negatif 12 sama dengan negatif 5. Karena ciri-cirinya benar, maka ini disebut dengan pernyataan yang bernilai benar. Oke, untuk kolom ketiga, 2 adalah bilangan ganjil. Salah ya? Ya, maka kita cari dari kalimat A sampai dengan I yang juga bernilai salah. Mana? Ya, yang B ya. Semarang adalah ibu kota Indonesia. Semarang itu harusnya apa? Ya, ibu kota provinsi di Jawa Tengah. Mana lagi? Ya, yang apa nih? Yang D ya. Sapi merupakan hewan berkaki 2. Salah ya, sapi itu berkaki 4. Nanti aneh kalau berkaki 2 ya. Oke. Lanjutnya mana lagi? Iya. Yang H. Negatif 7 ditambah negatif 12 sama dengan 5. Harusnya negatif 7 ditambah negatif 12 itu sama dengan berapa? Sama dengan negatif 19. Karena ciri-cirinya kolom ketiga ini salah, maka ini dinamakan pernyataan yang bernilai salah. Mari kita lanjutkan. Kalimat terbuka dapat menjadi suatu pernyataan apabila diketahui nilai kebenarannya. Di sini disuruh menentukan nilai variabel dari kalimat terbuka berikut agar menjadi pernyataan yang bernilai benar. Jadi di sini ada 2 kalimat terbuka. Yang pertama adalah X sama dengan X ditambah 5 sama dengan 8. Yang kedua 6 sama dengan 2N. Yang pertama dulu, X ditambah 5 sama dengan 8. Maksudnya gimana sih? Maksudnya gini, X ditambah 5 sama dengan 8. Berarti berapa ditambah 5 yang sama dengan 8? Jadi berapa itu? Ya, 3 ya. 3 ditambah 5 sama dengan 8. Benar ya? Oke, yang kedua. 6 sama dengan 2 kali N. 2 dikali berapa yang hasilnya 6? Ya kan? Atau 6 sama dengan 2 dikali berapa? Berapa tuh? Iya, 3. Jadi, ini kalimat terbuka bisa menjadi pernyataan bernilai benar apabila nilai variabelnya diketahui. Lanjut. Di sini disuruh menentukan PLSV atau bukan PLSV.
berikan tanda bintang, manakah yang merupakan PLSV atau bukan PLSV, serta berikan penjelasannya. Jadi di sini saya memberi contoh, ya, 2 contoh. Kamu cermati benar-benar. Contoh yang pertama ini, nomor 1, X ditambah 7 sama dengan 9. Ini termasuk contoh yang PLSV. Sehingga keterangannya, kenapa itu bisa PLSV? Simak baik-baik ya. Nah, karena di sini memiliki satu variabel. Satu variabelnya itu berupa X dan juga berpangkat 1. Jadi X itu sama dengan X pangkat 1. Dan juga dihubungkan oleh tanda sama dengan. Kamu cermati benar-benar, ini bisa disebut PLSV karena memiliki satu variabel yang berpangkat 1. Dan juga dihubungkan oleh tanda sama dengan. Kemudian yang kedua, 4 ditambah B lebih dari 10. Ini contoh yang bukan PLSV. Nah, kenapa? Kalau kita bandingkan dengan contoh yang pertama di keterangannya ya, ini kalau PLSV itu tanda penghubungnya tadi apa? Iya, sama dengan. Sedangkan yang nomor 2 ini tanda penghubungnya bukan sama dengan, melainkan apa lebih dari. Jadi ini termasuk bukan PLSV. Oke, coba kita identifikasi bersama-sama dari nomor 3 sampai dengan nomor 6 ini ya. Nomor 3 sampai nomor 6 ini kita identifikasi bersama-sama termasuk PLSV atau bukan PLSV ya. Kita pedomannya pada contoh yang pertama ini ya. Oke, yang nomor 3 munculkan ya. X kuadrat min 4 sama dengan 0. Ya, ayo tebak PLSV apa bukan? Iya, bukan PLSV. Kenapa? Ya, kalau kamu bandingkan ya dengan yang pertama ini apa mintanya? Dia satu variabel, benar ya, satu variabel X kuadrat. Tetapi apa? Iya, pangkatnya ini 2. Sedangkan mintanya kalau di PLSV pangkatnya itu 1. Jadi ini bukan PLSV. Oke, yang keempat kita munculkan bersama-sama. Iya, 2P sama dengan 10. Kita bandingkan dengan contoh yang pertama. Ya, dia PLSV. Kenapa? Ya, dia punya satu variabel yaitu P, dan di mana P itu juga berpangkat 1. P pangkat 1 itu sama dengan P ya, dan juga dihubungkan oleh tanda sama dengan. Ya. Nomor 5. 5X plus 2Y sama dengan 11. Coba, PLSV apa bukan? Iya, benar sekali, bukan PLSV. Kenapa? Iya, kalau kita bandingkan dengan contoh pertama, di sini harus satu variabel, padahal di sini terdapat 2 variabel, jadi bukan PLSV. Oke, yang keenam. Iya, bukan PLSV. Kenapa? Ini loh tanda penghubungnya. Tanda penghubungnya apa? Kurang dari sama dengan. Padahal kalau di PLSV mintanya tanda penghubungnya itu sama dengan. Ya, jadi dari 1 sampai dengan 6 ini dapat kita simpulkan bersama-sama apa itu PLSV. Ya, PLSV atau persamaan linear satu variabel adalah apa? Ya, dia adalah kalimat terbuka yang dihubungkan oleh tanda sama dengan dan hanya memiliki satu variabel yang berpangkat 1. Ya. Sehingga kita perolehlah ciri-ciri PLSV. Ya, yang pertama dia adalah kalimat terbuka dan dia dihubungkan oleh tanda sama dengan serta memiliki satu variabel yang berpangkat 1. Kita lanjutkan. Ya. Kalau tadi kita sudah belajar tentang PLSV dan bukan PLSV, sekarang kita belajar tentang operasi pada PLSV. Yang pertama kita belajar tentang penjumlahan dan pengurangan pada PLSV. Oke. Di sini diberi soal ya, X min 3 sama dengan 5. Kita disuruh menentukan nilai variabelnya. Berarti kita disuruh menentukan nilai X. Oke. Nilai X yang kita tanyakan, yang kita harus selesaikan. Kita tulis dulu ya yang diketahui. Ya, X min 3 sama dengan 5. X min 3 sama dengan 5. X itu berada di ruas kiri. Ya, ruas kiri itu ini ya. Ruas kiri itu satu kesatuan, ini X min 3 ini di kiri. Ya, kamu kalau bingung bedakan kiri apa kanan, patokannya tanganmu. Tanganmu ini di kiri ya. Tanganmu yang kiri itu X min 3. Nah, ini ya.
tanganmu yang kanan itu 5, yang dihubungkan atau dipisahkan oleh tanda sama dengannya. Ya. Biar X ini berdiri sendiri atau menjadi bentuk X sama dengan, maka harus apa yang kita hilangkan di ruas kiri? Iya, kita harus menghilangkan negatif 3 pada ruas kiri atau konstanta negatif 3 pada ruas kiri. Caranya bagaimana? Caranya menghilangkan itu? Bukan dihapus ya. Caranya bagaimana berarti? Ya. Dengan cara dijumlahkan dengan lawan dari negatif 3. Lawan dari negatif 3 atau pengurangan 3 itu berapa? Iya, positif 3 atau penjumlahan 3. Nah, jadi ini ruas kiri, X-3 saya jumlahkan dengan 3. Biar ruas kiri dijumlahkan dengan 3 ya, biar adil ya mereka. Ya, ruas kanan juga harus dijumlahkan dengan 3 atau positif 3, atau bahasanya kedua ruas ditambahkan dengan 3. Ya. Sehingga diperoleh hasil X-3 plus 3 adalah X, 5 ditambah 3 sama dengan 8. Hasilnya adalah X sama dengan 8. Benar nggak sih X sama dengan 8? Nah, kalau kamu tidak mantep ya, nggak mantep sama jawabanmu, bisa kamu periksa di sini. Jadi kan X sama dengan 8. Kita sudah tahu nilainya 8. Berarti ini tinggal kita ganti 8 kan X-nya di sini. Jadi 8 dikurang 3 sama dengan 5. Benar apa salah? Iya, benar. Jadi ini X sama dengan 8 ini sudah benar. Oke, kita lanjutkan nomor 2. X ditambah 2 sama dengan 4. Kita tulis dulu yang diketahui ya, X tambah 2 sama dengan 4. Nah, X ini yang ditanyakan, biar dia berdiri sendiri pada ruas kiri, berarti harus ada yang kita hilangkan. Apa yang kita hilangkan? Iya, kita hilangkan positif 2 di ruas kiri. Caranya menghilangkan tadi gimana? Iya, dengan menjumlahkan dengan apa? Ya, dengan lawannya. Oke. Lawan dari positif 2 berapa? Iya, negatif 2. Oke, jadi X plus 2 kita jumlahkan dengan negatif 2. Nah, kalau ruas kiri ditambahkan dengan negatif 2, maka juga ruas kanan harus ditambahkan dengan negatif 2 ya, biar adil ya. Atau bahasanya kedua ruas ditambahkan dengan negatif 2. Sehingga diperolehlah hasil X ditambah 2 ditambah negatif 2, hasilnya adalah X, 4 ditambah negatif 2 sama dengan 2, sehingga X sama dengan 2. Benar apa salah? Ya kita masukkan aja biar kita kita mantep jawabannya ya. Ya, X sama dengan 2. Jadi 2 X di sini kita ganti 2 ya. Berarti 2 tambah 2 sama dengan 4. Benar ya? Ya, berarti X sama dengan 2 ini benar. Ya, mari kita lanjut. Di sini karena tadi sudah operasi penjumlahan dan pengurangan, mari kita lanjutkan dengan operasi perkalian dan juga pembagian. Soalnya 2A min 2 sama dengan 6. Nah, di sini kita disuruh menentukan nilai A ya, atau nilai variabelnya. Seperti biasa, tulis dulu yang diketahui. 2A min 2 sama dengan 6. Harus ada yang kita hilangkan di ruas kiri, karena A-nya di ruas kiri. Apa? Ya, pelan-pelan ya kita hilangkannya. Ya. Negatif 2. Tadinya bagaimana kalau pengurangan 2? Berarti kita hilangkan. Bagaimana caranya menghilangkan? Iya, dengan menjumlahkan dengan lawannya. Jadi lawan dari negatif 2 apa? Iya, lawannya adalah positif 2. Ingat, ruas kiri ditambahkan 2, maka juga ruas kanan ditambahkan 2. Atau bahasanya kedua ruas ditambahkan dengan 2. Sehingga diperoleh hasil 2A sama dengan 6 ditambah 2 sama dengan 8. Yang diminta apa? A. Di sini 2A. Atau 2 dikali A. Berarti kita harus menjadikan 2A ini menjadi bentuk A. Caranya bagaimana? Ya, kita bagi kedua ruas dengan 2. Jadi kalau ruas kiri kita bagi dengan 2, maka ruas kanan juga harus kita bagi dengan 2. Biar adil ya. Sehingga diperoleh hasil 2A dibagi 2 adalah A, 8 dibagi 2 adalah 4. Sehingga hasilnya A sama dengan 4. Ya, kalau kamu pengen tahu ini benar apa salah, kita masukkan saja. Kita gantikan A di sini menjadi 4. Sehingga 2 dikali 4 sama dengan 8.
8 dikurang 2 sama dengan 6. Sama nggak hasilnya? Sama ya? 6. Sehingga A sama dengan 4 ini jawaban yang betul. Ya, jadi itu tadi materi yang telah kita pelajari bersama-sama. Apabila kalian masih merasa kesulitan atau menemui sesuatu yang kurang jelas, bisa kalian tanyakan ketika tatap muka ataupun melalui WhatsApp grup kelas ataupun melalui WhatsApp pribadi Ibu. Saya berharap video ini dapat membantu kalian dalam belajar matematika sehingga walaupun dalam keadaan seperti ini kalian tetap semangat belajar dan juga paham dengan materi yang Ibu sampaikan. Ya, sekian dari Ibu. Kurang lebihnya Ibu minta maaf. Jangan lupa untuk jaga kesehatan kalian. Jangan lupa untuk selalu pakai masker. Jangan lupa untuk selalu cuci tangan dimanapun kalian berada. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.